Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, jika kita ingin melayani sesama seperti Yesus, kita harus siap mengorbankan jadwal kegiatan kita. Sebab ketika orang-orang membutuhkan kita harus siap untuk diganggu, siap untuk diinterupsi. Kasih seringkali membutuhkan kenyamanan, dan melayani orang lain itu juga butuh waktu loh. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16-18, firman Tuhan berkata begini, "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Nah, saudaraku, kalau kita juga melihat dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selalu siap untuk membantu. Bahkan ketika dia harus diganggu, diinterupsi, seperti yang kita bisa temukan dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43, bagaimana Yesus diganggu atau diinterupsi oleh seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun saat sedang dalam perjalanan untuk menolong seorang gadis kecil yang sekarat. Tetapi Yesus tetap meluangkan waktu untuk menolong perempuan itu dan memulihkan kesehatannya dengan penuh kasih dan perhatian. Dan saudaraku, juga dikisahkan bagaimana Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Ia menemukan seorang pria yang baru saja dirampok dan dipukuli, tergolek di tepi jalan menuju Yerikho. Dan seorang imam melewati tempat itu tanpa memberikan pertolongan sama sekali. Demikian juga dengan seorang Lewi, tidak mengulurkan tangan untuk menolong orang tersebut. Tetapi orang Samaria itu berhenti dan menolong. Orang Samaria itu membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, menaikkannya ke atas keledai, dan membawanya ke tempat penginapan untuk merawatnya sampai dengan sembuh. Saudaraku, mungkin kita memiliki berbagai alasan untuk tidak membantu orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Misalnya saja kita bisa berkata, "Saya punya masalah saya sendiri yang harus saya pikirkan. Saya punya urusan yang lebih penting yang harus saya urus. Orang lain pasti akan menolongnya." Tetapi saudara, Matius 25 ayat 40 berkata begini, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kami lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menemukan peluang-peluang itu hari ini, jangan biarkan itu terlewat begitu saja. Jadikan itu sebagai kesempatan untuk melayani sesama dan mengasihi mereka. Ingat bahwa Yesus selalu siap membantu kita, dan sekarang waktunya bagi kita untuk meluangkan waktu, siap untuk diganggu dan interupsi, dan melayani sesama seperti Yesus melakukannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.